Huawei Watch GT4. Satu kata sih buat smartwatch ini, cakep men. Kesan yang mahal, stylish, dan berkelas memang berhasil diwujudkan di Huawei smartwatch ini. Desainnya tuh ganteng dan berkelas gitu loh, manly. Wah, cocok banget buat cowok. Perpaduan antara gaya klasik jam mewah dengan layar AMOLED yang cemerlang. Menurutku ini sebuah arah yang benar sih dari evolusi smartwatch. Jadi dia nggak meninggalkan kodrat jam ya, sebagai aksesoris untuk menunjang penampilan, tapi dia juga sekaligus sebagai perangkat wearable yang cukup pintar untuk membantu hidup kita menjadi lebih sehat dan nyaman. Huawei mencoba menggabungkan desain base oktagonal yang biasa dipakai di jam mewah kayak Audemars Piguet dengan bezel bulat yang klasik dan crown yang bisa diputar dengan smooth. Dia menggunakan bahan stainless steel sehingga berhasil membuat jam ini tampil unik, mewah sekaligus timeless. Dengan pilihan always on display yang tepat, tampilannya tuh sungguh seganteng jam analog yang mewah gitu. Kalau kalian pakai Apple Watch, orang kan masih bisa tanya ya, itu seri berapa sih? Jadi kalau kalian pakai Apple Watch seri yang lama ya kerasa ketinggalan zaman ya. Karena kan bentuknya sama, tinggal serinya aja yang berbeda kan. Tapi kalau pakai Huawei Watch GT4 ini, kayaknya pertanyaannya lebih ke, itu jam beneran atau smartwatch sih? Saking miripnya gitu. Aku memilih seri yang green 46mm karena suka banget dengan desain dual bezelnya. Ini bezel yang di luar seperti bezel diver ya, atau chronograph gitu. Kemudian bezel yang di dalam itu modelnya GMT 24 hours. Dengan aksen yang warnanya hijau campur putih gini ya. Ini keren banget sih. Ini sekaligus buat nutupin bezel LCD-nya yang hitam. Sehingga hanya tinggal nyisa sedikit aja nih bezel LCD-nya. Ya emang sih bezel chronograph-nya cuman hiasan ala-ala ya, karena belum bisa diputar seperti chronograph pada umumnya, tapi secara look keren. Nah sedikit tips aja supaya tampilan Huawei Watch GT4 ini beneran kayak jam analog, gini caranya. Yang pertama wajib menyalakan AOD-nya ya, kemudian ubah setting supaya raise to show AOD. Jadi setiap kali kalian raise to wake atau angkat tangan, itu nggak berubah tampilannya menjadi watch face ya, tapi tetap di AOD. Yang ketiga, pilih watch face dengan tag analog ya, dan pastikan punya AOD yang keren. Ini ada beberapa watch face yang aku suka. Kalau kalian mau nyontoh, tinggal pause aja ya videonya, kemudian search watch face berdasarkan judulnya. Nah setelah selesai setting, tampilan Huawei Watch ini udah deh, jadi beneran mirip jam analog yang mewah. Keren kan? Oh iya, pilihan watch face di Huawei ini banyak banget, diklaim sampai dengan 25.000 lebih. Cukup banyak yang gratisan dan kalaupun berbayar, harganya cukup murah lah, berkisar sekitar 5.000 sampai dengan 19.000. Awas ya, jangan sampai ketagihan, kontrol supaya nggak banyak beli. Karena sebenarnya yang gratisan juga udah cukup bagus-bagus. Nah, selain watch face, aspek lain dari tampilan sebuah jam adalah strapnya. Bagusnya, Huawei Watch GT4 ini nggak pakai sistem konektor khusus, tapi pakai sistem spring bar quick release dengan ukuran 22mm. Jadi kalian bisa ke toko jam ataupun belanja online buat nyari strap yang lebih sesuai dengan selera kalian, ataupun sekedar menjadi cadangan supaya nggak bosan dengan strap bawaannya. Misal ya, ini aku sudah beli beberapa macam ya, ada yang mahal karena ini dari kulit asli. Ini sih cocok ya buat pergi ke kantor atau acara formal atau pakai baju batik gitu ya. Ada juga yang berbahan nilon dengan model velcro, jadi bisa fit banget, nyesuaiin dengan ukuran pergelangan kalian. Terus aku beli juga yang berbahan braided nilon, ini supaya lebih elastis dan nyaman kalau dipakai buat olahraga. Nah yang kedua model belakangan ini aku pakai untuk sehari-hari ya, karena aku kurang cocok dengan strap bawaannya yang berbahan rubber ya, karena kulitku agak gampang gatel kalau pakai rubber. Beli smartwatch kok ngomonginnya desain doang. Habis gimana ya, emang itu alasan utama belinya, jadi gimana dong? Aku beli smartwatch ini emang lebih ke fungsi sebagai jam dan lifestyle fashion aja. Kalau mau beli jam analog biasanya gampang bosen ya, sama males ngerawatnya. Plus kalau jam analog yang bagus dan branded pastinya mahal kan? Jadi aku seneng aja nemu smartwatch tapi bisa bikin looks-nya kayak jam analog mewah gini. Lagian buat aku, pakai smartwatch buat nelpon, kemudian buat balas chat, buat puter musik, itu doesn't make sense for me. Enakan pakai HP lah kemana-mana. Jadi aku nggak butuh fitur-fitur yang super duper lengkap. Nggak kepake juga ujung-ujungnya.
Aku lebih memposisikan smart feature di jam itu sebagai wearable yang punya berbagai macam sensor supaya kita dapat laporan yang lengkap untuk kesehatan ataupun untuk tracking aktivitas olahraga kita. Jadi ya biar kita pakai jam aja terus kemudian dia melakukan tracking secara otomatis di belakang layar tanpa perlu kita ribet pencet-pencet. Tapi oke deh, setelah aku pakai ternyata Huawei Watch ini bikin aku nyaman untuk pakai fitur-fiturnya. Ya meskipun biasanya sih nggak bertahan lama ya olahraga dan monitoring kesehatan gini. Paling bertahan sebulan 2 bulan doang selama masih baru jamnya. Setelah itu mager lagi. Yang bikin semangat nyobain fiturnya tuh ada dua hal. Yang pertama dan paling utama adalah baterainya. Iya ternyata baterai yang awet itu berhasil merubah total experience pakai smartwatch. Kalau biasanya aku kan pakai Oppo Watch 2 ya, dia berbasis Wear OS, paling kuat sehari doang. Jadi kalau biasanya dengan nyalain tracking olahraga dan kesehatan itu baterainya cepat habis. Ini enggak. Buat pemakaianku ini bisa bertahan hampir seminggu. Padahal AOD selalu nyala, notifikasi nyala meskipun selected, tiap hari dipakai hampir 24 jam karena dipakai buat monitoring tidur ya. Kemudian olahraga indoor aja nggak pakai GPS, semua monitoring kesehatan nyala, itu bisa bertahan sampai dengan seminggu. Mantap sih ini. Ini beda jauh dengan pengalamanku sebelumnya pakai Oppo Watch 2. Yang kalau udah dipakai seharian, terus malamnya dipakai buat sleep monitoring, terus paginya mau dipakai langsung buat tracking olahraga, baterainya udah keburu habis. Alhasil, males. By the way, selain Wear OS, Apple Watch juga gitu kan? Sehari 2 hari doang nyalanya. Tapi dengan baterai badannya Huawei Watch GT4, semua masalah itu hilang. Tinggal konsistensi olahraganya aja sih yang tahan berapa lama. Udah gitu, jam ini support key wireless charging ya. Jadi kalau emergency kehabisan baterai pas lagi di luar, bisa di-charge langsung dari Google Pixel 7 Pro ku ini. Faktor kedua yang bikin betah nyobain fiturnya adalah aplikasi Huawei Health. Harus diakui, aplikasi Huawei Health ini cukup lengkap, helpful, dan engaging ya. Bikin aku betah buat mantau data kesehatan dan aktivitas olahraganya. Dan enaknya dia bisa dibuka di multi-platform. Misalnya smartwatch terkoneksi dengan HP Googleku seharian, terus aku bisa pindahin langsung ke Huawei Health di iPadku. Dia berjalan lancar di kedua platform tersebut. Biasanya di iPad aku buka tutorial gratisnya buat stretching di sela-sela WFH ya. Terus otomatis deh tercatat berapa kalori yang kita bakar dari stretching tadi. Very nice. Dengan harga di 2,8 juta, buat aku sih worth it banget ya. Kalau kebutuhan kamu mirip-mirip sama aku, di mana smartwatch itu fungsi utamanya tetap sebagai jam, yaitu aksesoris pendukung penampilan, tapi dengan tambahan fungsi smart wearable yang lengkap dengan berbagai sensor buat memantau kesehatan dan aktivitas olahraga, maka mungkin jam ini bakalan cocok juga buat kamu. Tapi kalau fungsi tracking dan monitoringnya yang jadi kebutuhan utama kalian, kayaknya kalian perlu bandingin lebih detail lagi sih dengan opsi smartphone lain yang memang dikhususkan untuk sport tracking ataupun health tracking. Beberapa fitur yang missing antara lain ECG, blood pressure, remote kamera, dan juga perlu dicek compatibility-nya ya dengan aplikasi yang kalian pakai untuk olahraga seperti Strava, Nike Run, dan lain-lain. Oke, kayaknya itu dulu ya pembahasanku soal pengalamanku pakai Huawei Watch GT4 ini. Mungkin nanti kalau aku beneran betah ya pakai smartwatch ini untuk olahraga, aku akan review lebih detail lagi. Thank you for watching and adios!